Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Saudaraku sebangsa dan setanah air, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya. Pada hari ini 17 Agustus 2020 kita diizinkan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-75. Sebuah nikmat yang sangat besar bagi kita selaku bangsa Indonesia. Pada hari itu 17 Agustus 1945 bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, dua putra terbaik bangsa, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, memproklamirkan kemerdekaan negara Republik Indonesia di sebuah rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah ini adalah dihibahkan oleh seorang ulama sekaligus pengusaha, seorang Al-Habib Faraj bin Said bin Awad Martak, dihibahkan kepada Presiden Soekarno. Pada hari ini juga, tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, negara kita resmi sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah sebelumnya negara kita berbentuk RIS, Republik Indonesia Serikat. Pada saat itu ormas terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, mengajukan kepada konstituante yang pada saat itu diterima oleh Kiai Haji Muhammad Nasir, menyampaikan usulan agar Republik Indonesia Serikat dirubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pada hari ini juga kita memperingati sebuah sejarah yang besar. Selain kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, juga resminya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-70. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati, kemerdekaan ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cuma-cuma, tetapi dengan perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar dari anak bangsa. Pada saat itu, sebelum lahirnya negara Republik Indonesia, ulama dan para santri dari berbagai pondok-pondok pesantren menjadi pemimpin sekaligus menggelorakan semangat perjuangan mengusir penjajah dari tanah Nusantara. Kenapa? Para ulama dan para santri, karena merekalah yang membawa misi Islam untuk membebaskan manusia dari berbagai penjajahan dan perbudakan di muka bumi. Lahirlah para laskar dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah. Mereka membentuk laskar-laskar yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Yang kemudian laskar-laskar tersebut dilebur menjadi Laskar Hizbullah, dan kemudian digabungkan menjadi Tentara Keamanan Rakyat, yang pada tanggal 5 Oktober 1945 seorang ustadz yang lahir dari Madrasah Ibtidaiyah di Yogyakarta menjadi pencetus berdirinya Tentara Nasional Indonesia. Beliaulah Jenderal Sudirman.
melihat perjalanan sejarah bangsa Indonesia, kita semuanya sadar bahwa negeri ini adalah negerinya para syuhada, negeri yang ditebus oleh darah para pahlawan. Tentu kita semuanya sebagai generasi penerus bangsa berkewajiban meneruskan perjuangan mereka. Tanggal 17 Agustus, tanggal 10 November, dan tanggal-tanggal yang istimewa yang ada di negeri ini adalah sebagai momen bagaimana kita mengingat kisah-kisah perjuangan bangsa. Kita tidak boleh terputus dari sejarah, karena hakikatnya kita semuanya adalah anak sejarah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, akhir surat Yusuf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh ada pada kisah-kisah mereka itu sebagai pelajaran liulil albab bagi mereka-mereka yang memiliki akal sempurna.